wabil khusus pengarang ya, atau musonib al-arif billah, orang yang sudah makrifat kepada Allah, Sayyid Syarif Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan walaupun dalam penyampaian banyak kesalahan, banyak kekurangan, mudah-mudahan beliau berkenan menatap kita untuk dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat. Karena jelas pelajarannya pelajaran berat, ya Pak ya, Bu. Insya Allah seperti apa yang disampaikan tadi oleh guru kita, insya Allah beberapa minggu ke depan kita bisa diganti lagi dengan kitab-kitab klasik yang tentunya yang akan lebih memberikan rasa bahagia, rasa sukacita kita dalam meneladani kehidupan Rasul, baik secara kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat atau bahkan berkeluarga, supaya lebih berkah, lebih baik dan lebih manfaat. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang sangat saya muliakan, pasal terakhir di halaman 38 yaitu pasal fi wasayal ilahiyah, yaitu tentang wasiat ketuhanan. Wa ghadat bihi abarun qudsiyah, yang akan didatangkan adalah beberapa kabar dari hadis qudsi. Wa asarun sahihatun, dan hadis sahabat yang sahih. Marwiyatin ar-Rasulillah, yang langsung riwayatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis qudsi ya Pak ya. Jadi apa namanya, kalau bahasa kitanya, kalau Quran kan lewat malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi Allah langsung kepada Rasulullah. Bima yarwi ar-rabihi ala ibadi, yaitu dari beberapa hadis qudsi yang diriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah langsung kepada Nabi, Pak. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu az-zulma ala nafsi, aku mengharamkan zolim kepada diriku, kepada Allah. Artinya apa? Menyekutukannya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan antara kalian semua haram hukumnya saling dolim. Dolim itu kan wa usaikin fi ghairi mahali, menaruh, menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka fala tughlimu, jangan pada zalim. Karena pendoliman kita Pak sedikit sekali, walaupun sekecil apapun, nanti akan Allah berikan balasan dunianya, akhiratnya. Malah semalam kita baca bahwa sampai dengan pukulan yang pernah kita pukulkan ke muka atau kemana saja di badan saudara kita, besok harus tanggung jawab. Pak Isan mentang-mentang badannya besar, tinggi, gede, lihat pandai sebelah kanannya kecil, tempelengan ngapain? Ngelawan buat tempeleng lagi. Semua akan ada perhitungan. Makanya dulu saya, maaf cerita sedikit Pak, ada yang namanya tempat, di situ tempat orang-orang kalau ini mah belajar kanuragan ya. Saya pikir ini dunia ini akan seperti dulu. Jadi di hutan itu kita ketemu musuh, gelut gitu kan. Nah, jadi ada teman saya ngajak, kita datang yuk ke kita belajar. Setelah dipikir ternyata kita ini tidak usah jauh-jauh ke situ, tidak usah banyak belajar umpama buat kekuatan nonjok orang ataupun apa ya Pak ya. Ternyata zaman sekarang mah belajarnya kita bareng-bareng belajar doa supaya banyak duit. Itu ternyata Pak, kalau semua sama duit Pak ya. Kalau semua sama duit. Karena dulu saya lihat orang
di tontonan sedikit-sedikit ribut ya. Orang lagi hajatan ribut zaman dulu ya Pak ya, zaman dulu, sekarang sudah tidak ada. Padahal ketika kita memukul teman, jangankan memukul, seorang teman tersakiti hatinya dengan ucapan kita, harus ditanggung jawab besok di hadapan Allah. Nah, ya, ini hati-hati ya Pak ya. Makanya saya kadang-kadang ngaji itu nggak bosan Ibu Bapak. Cuman kadang-kadang ketika mau menyampaikan, saya khawatir, karena kita kan nggak bisa kontrol Pak kalau lagi ngomong. Khawatir ada ucapan yang menyinggung, padahal nggak ada tujuan. Ngapain nyindir orang, ngapain nyinggung orang? Wong dia juga nanti menghadap Allah ngurusin sendiri, saya juga ngurusin sendiri. Malasnya itu satu doang. Khawatir yang sudah kita sampaikan, yang kita ucapkan akan menyakiti perasaan hati orang lain. Makanya Rasul, siapa saja yang datang kepada beliau pendurhaka, pendosa, tidak pernah Rasul mencaci, selalu dihampirinya dengan penuh kelembutan. Ya Rasul, saya punya dosa. Dosamu apa? Saya bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Apa Rasul nempelek? Brengsek kamu, puasa-puasa. Tidak, kata Rasul, ya udah, kamu bayar kifarah. Apa ya Rasul? Kamu puasa lagi. Puasa lagi, tetapi bukan sehari kamu. Puasa lagi 60 hari. Enggak kuat ya Rasul. Jangankan 60 hari, yang sehari aja ini enggak kuat, batal. Ya udah, kamu ngasih makan ke 60 orang miskin. Enggak ada ya Rasul yang harus aku berikan. Besok kamu kemari, ambil nih kurma, kamu bagiin. Kepada siapa ya Rasul? Kepada orang-orang miskin. Ya Rasul, ada apa? Yang termiskin di kampung itu saya. Ya udah, lu makan. Tidak pernah Rasul memberikan kesusahan. Tidak pernah Rasul memberikan jalan yang buntu, selalu memberikan jalan yang mudah. Udah Pak. Jadi artinya hidup ini enjoy Pak, enak. Yang bikin pusing itu apa? Karena kita suka mikirin orang lain. Si anu beli mobil padahal dengar hutangnya masih banyak. Dipikirin Pak. Ngapain? Ya Allah ya Rabbi. Orang lain bisa ibadah, orang lain bisa tahajud, belum kita pikirin. Ya Allah, itu ya guru-guru kita, para ulama-ulama dahulu hidupnya ibadah siang malam, kok kita nggak bisa ya? Nah begitu Pak. Kadang-kadang kita mah tetap, makanya mudah-mudahan dari awal pengajian kita berisaratul muawanah ataupun sekarang menjelang detik-detik akhir, ibu bapak barangkali ada kata kalimat saya yang menyinggung ataupun saya tidak bisa kontrol kadar kasar, tiada lain supaya tidak ada pengadilan nanti di hadapan Allah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya ibadi kulukum dhallun, wahai hambaku kalian semua sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahtaduni, maka mintakanlah kalian semua kepadaku hidayah. Ahdikum, akan aku hidayahi kalian semua. Jadi semua orang ini sesat Pak, kecuali orang yang telah Allah beri hidayah. Oleh karena itu mintalah hidayah kepada Allah dengan doa dan juga dengan pengamalan. Doanya Nabi mengajarkan, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, saya minta hidayah. Wattuqa, ya Allah, saya minta tak. Wal afaf, ya Allah, saya minta dijaga dari haram. Wal ghina, ya Allah, saya minta ya Allah, Gina minta sugi. Iya. Sugi apa? Jangan sugi utang.
Sugih hati. Hatinya sugih, Pak. Kalau orang hatinya sugih itu apa? Dianya kurang tapi pengennya berbagi. Ini yang repot, Pak. Kalau hatinya pelit, dia lebih tetapi enggak mau berbagi. Ini yang modern itu, yang kelasnya wali itu, dia kurang tetapi pengennya berbagi. Makanya kisah paling menarik dulu, Bang Resabah Anom, beliau meminjam duit untuk sedekah. Kalau kita mah yang ada saja sayang nggak Bu? Sayang nggak Pak? Yang ada nih. Makanya wali-wali Allah benar-benar ya Pak ya. Emang hatinya sudah terbukanya akhirat, tidak punya buat sedekah sampai pinjam, Masya Allah. Nih. Yang kedua tentunya minta hidayah dengan ilmu. Yaitu apa? Semakin sering kita mengaji, menuntut ilmu, itu menandakan kita lagi merasa kosong dari iman, dari ibadah. Setiap kita mengaji, mencari ilmu, tentu di situ ada cara Allah untuk memberikan hidayah. Kenapa? Karena agama ini mesti dengan ilmu. Semakin giat kita menuntut ilmu, semakin giat berarti kita sedang mencari hidayah. Semua orang sesat kecuali yang aku kasih hidayah. Mintalah hidayah kepadaku, kata Allah, nanti akan aku berikan dengan doa dan dengan belajar ilmu. Tidak ada bosan ya Bu ya. Malam kita belajar, pagi kita belajar, siang kita belajar, terus belajar dan belajar dalam arti sedang mencari hidayah. Ya ibadi kulukum zai'un, wahai hambaku, kalian semua kencot. Ngertos kencot? Lapar. Pokoknya biasanya bahasa Jawa identik dengan o, ya Pak ya Bu? Iya. Di Sunda mah namanya tata, di Jawa toto. Di Sunda mah lapar, di Jawa kencot. Itu. Di Sunda mah bangkong itu kata, di Jawa kotok, kayak kotok kayak ayam. Masa dia dari kata ya kodok. Pokoknya Masya Allah kalau kita ingat bahasa di Indonesia ini beragam sekali ya Pak ya. Bapak kalau bercengkrama ngobrol dengan orang Madura, kita pengen ketawa Pak, karena logatnya lagunya beda. Jadi ketahuan ya, ini orang Sunda, ini orang Jawa, ini orang Madura. Ternyata Allah persatukan kita dengan siapa? Dengan wali-walinya Pak. Orang Sunda belajar ke Jawa, orang Jawa belajar ke Sunda, ke Madura, kemana? Jadi satu, jadi diikat dengan kekuatan akidah. Ini berkat jasa siapa? Para wali-wali Allah. Beliau tidak tidur di kasur yang empuk, beliau tidak makan makanan yang enak, tetapi beliau berjuang untuk agama Allah. Semuanya kalian lapar, kata Allah dalam hadis qudsi, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan. Fastad'imuni, maka pada minta makanan kalian semua kepadaku, at'amkum, akan aku kasih makan kalian semua. Lapar ilmu, lapar hati hidayah, lapar apa saja yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau secara fisik lapar, mungkin agama mengajarkan seharusnya orang Islam ini tidak ada kelaparan. Makanya Pak, ini ada yang bilang Indonesia resesi ekonomi. Saya bilang tidak. Selama kita masih berpegang teguh kepada agama Allah, kepada Islam, semua diberkahi. Mana kita makan masih 3 kali ya, betul? Cuman ada yang bilang sekarang kok nggak dapat beras katanya. Betul? Itu gara-gara si goblok dulu. Kalau tidak ada ditilep tuh, itu beras sampai sekarang jalan. Sampai pemerintah DKI juga kan ngasihnya
duit, dan itu pun nggak semua. Yang ketahuan di nicknya itu punya motor, punya mobil, jangan berharap dapat. Kemarin mah kita bebas ya, yang punya motor 2, 3 dapat semua. Nah, sekarang ya itu lebih teliti lagi. Kalau nggak turun-turun BLT katanya udah turun 300.000, motornya 2. Kata Pak Isan, kok saya juga nggak turun punya mobil, Pak Isan malu. Tapi kan giliran miskin pada giliran corona nggak pada ngaku ya, tapi giliran pembagian dana corona pada kepengen. Pada kepengen nggak dapat, musuhin RT-nya. RT nggak beres, nggak tegar. Hak saya mana? Suruh pakai masker aja susah. Nah, ini orang ya Pak ya, namanya orang begitu. Aduh. Lapar secara fisik umpamanya, Ethiopia kelaparan, jangankan makan, buat minum aja susah, karena mereka tidak mengenal agama, tidak dekat dengan Tuhannya. Allah bilang, semua kalian lapar kecuali yang aku kasih makan. Mintalah makanan kepadaku, aku kasih makan. Orang Islam ahli ibadah tidak akan ketemu kelaparan. Bapak Manarul Hidayat Pak, beliau sekarang sudah tidak banyak berdakwah kecuali tempat-tempat dekat karena sudah sepuh. Dia kan orang bahasa Sunda pakainya, ngomongnya begini kalau ceramah. Aing moal bisa telelebok lamun aing aya di NU. Gitu. Paham nggak Pak artinya Pak? Ya NU gerak sedikit aja dapat berkah Pak. Kita diundang tahlil berkah. Kadang-kadang imamnya ada pengertian, yang punya rumah nggak satu. Oh habis mimpin doa, habis minta ngerekes lah gitu. Ngerekes orang sudah bilang Bu. Jadi kita tahlil, yang nyampein siapa? Yang doa. Ya, yang doa. Kalau nggak disampaikan kemana tuh sampainya? Ya. Kan disampaikan nama yang doa. Jadi disampaikan, ya Allah, bacaan Fatihah, bacaan apa kepada si anu disebutin lagi. Sama yang pimpin doa. Makanya nggak boleh sama berkatnya sama makmum 1 ya imam 3. Ya dihitung aja anaknya berapa. Anaknya 3 ya 3, anaknya 2. Itu ya. Ini bercandanya Bapak Kiai Manarul Hidayat. Aing mau sampai telelebok, komo aing jadi kepala NU. Gitu. Kenapa? Ya begitu. Tahlil berkat. Selamatan berkat. Ada yang nggak boleh tahlil katanya, tapi berkatnya. Jadi ini makhluk modern ibu bapak, nggak boleh tahlil, berkatnya mah. Nah ini pinter berarti orang nggak mau kerja ya, orang nggak mau kerja tapi itu aja ya. Mudah-mudahan kita semua berkah lah Allah ya. Nggak bakal kelaparan semakin kita dekat dengan Allah. Dulu Kiai Ibrahim ngajarin doa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal awwalina wa akhirina.